Baim Wong menuding Paula Verhoeven memutarbalikkan fakta soal permasalahan rumah tangga mereka dan anaknya yang ketakutan bertemu dengannya. Baim Wong mengaku dirinya memiliki bukti video yang lebih lengkap soal anaknya, Kenzo, yang berteriak ketakutan ibunya Paula dimarahin sang ayah bila mendatanginya. Baim menuding Paula adalah sosok yang manipulatif karena menggiring opini seolah kedua anaknya menjauh darinya karena tidak ingin melihatnya dimarahi sang ayah. Padahal Baim Wong mengaku selalu berusaha mendekatkan kedua anaknya Keanu dan Kenzo kepada Paula. Selain itu, Baim Wong juga bingung Paula mengaku mengalami KDRT. Sedangkan Baim mengaku tidak pernah sekalipun main tangan dengan istrinya selama 5 tahun pernikahan. Bahkan Baim Wong mengaku pernah sumpah Al-Quran terkait hal tersebut bersama Paula. Namun Paula tetap mengaku seolah-olah mengalami KDRT. Karena itu Baim Wong pun tidak segan untuk mengeluarkan satu bukti video yang dimilikinya untuk membantah tuduhan dari Paula. Sebab Baim Wong merasa sekarang ini mereka bukan lagi memperebutkan hak asuh anak, tapi Paula sedang menghalalkan segala cara untuk menjatuhkannya. Namun sejumlah netizen yang budiman justru menilai Baim Wong sedang membicarakan dirinya sendiri yang manipulatif. Netizen yang berbakti juga menilai Baim Wong jago acting seperti orang kasihan ketika membahas soal anak-anaknya. Seperti yang diketahui sebelumnya, Paula Verhoeven sempat mengunggah video kenangannya bersama Keanu dan Kenzo di media sosialnya. Pada unggahannya itu terdapat 2 video yang memperlihatkan anak keduanya, Kenzo, menangis setiap kali Paula mendatanginya. Tidak hanya menangis, Kenzo juga selalu menyuruh Paula pulang karena takut ibunya akan dimarahi oleh ayahnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah lihat Baim Wong klarifikasi bahwa dia tidak pernah menghambat atau tidak pernah menghalangi anak-anaknya untuk ketemu dengan Paula. Bahkan Baim sendiri yang nganter ke Paula, tapi anak-anaknya emang takut. Kemarin Paula bilang emang anak-anaknya tuh jadi takut sama Paula gitu loh. Jadi yang bener yang mana ya? Ya terlepas dari mana yang benar, mana yang salah. Kalau untuk urusan anak-anak itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sebenarnya. Orang tua ya itu tadi harus sama-sama menurunkan ego untuk kebahagiaan dan kepentingan anak-anak. Karena kan ini apalagi artis gitu loh, pasti kan diliput oleh sosial media, oleh media, oleh sosial media. Nanti kan pasti akan kayak saling menyalahkan. Kata Paula begini, kata ibunya begini, kata bapaknya begini. Nanti anaknya bingung, kasihan. Ayo bisalah ya. Yang satu bapaknya ngomong bahwa ibunya manipulatif lah. Terus kemudian ya juga Paula sedih lah karena anak-anaknya itu seperti ketakutan. Gak ngerti ya, itu anak masih kecil-kecil gitu loh, masih kecil-kecil. Jadi nggak bisa berdamai untuk anak-anak gitu loh, karena di setiap perpisahan antara bapak dan ibu aja itu anak-anak udah merasa sedih. Jadi nggak perlu ditambahin dengan drama saling menjelek-jelekan. Nggak ada untungnya, malah kasihan loh anak-anaknya itu, kasihan gitu, bingung loh. Kata ibunya begini, kata bapaknya begini, itu bingung gitu loh. Jadi ya sekali lagi, walaupun orang tua itu berpisah, ya anak-anak itu nggak perlu merasakan merasakan pertikaian bapak ibunya itu, nggak perlulah harus merangkul anak-anaknya. Walaupun mungkin tidak bisa bersama-sama sebagai suami istri, tapi tetap Baim Wong itu bapaknya, Paula itu juga ibunya, itu tetap sampai kapanpun nggak akan ada yang bisa menggantikan gitu loh. Jadi ya nggak perlu saling menjelek-jelekan, buat apa gitu loh. Netizen itu nanti juga bisa menilai sendiri gitu, yang benar yang mana, yang salah yang mana. Jadi nggak perlu banyak misalkan menjelaskan bagaimana kamu tuh, nggak perlu gitu loh. Ini aku kalau melihat tuh cuman kasihan anak-anaknya aja sih ya. Mau yang benar Paula, mau yang benar Baim, itu ya menurut aku nggak penting. Ini bagaimana mereka berdua harus memberikan kebahagiaan untuk anak-anaknya, itu yang paling penting. Waktu sebelum bercerai kan sempat bilang kalau misalkan istrinya itu nggak baik
gitu loh. Istrinya selingkuh, bahkan ngumbar-ngumbar aib istrinya, sementara kan belum ada bukti yang benar-benar konkret. Dan sekarang ketika ibu dan anak dipisahkan, sampai anak kecil di bawah umur 5 tahun bisa berbicara seperti itu, yang dimana bilang, kita jagain mama ya, kasihan mama, apa kita kabur aja ya kak. Di sini aku bahas bukan konteks sebagai suami, bukan konteks sebagai ayah, atau bukan konteks sebagai apapun itu yang berhubungan dengan anak dan istri Anda, sebagai konteks manusia yang punya hati, yang dimana Anda sudah menjelekan istri Anda, sekarang anak Anda yang menjadi korban. Bercerai aja. Dengan Anda bercerai pun itu udah buat anak menjadi korban. Tapi dengan begini, anak sampai berkata seperti itu. Sesakit apa mereka, sebutuh apa anak di bawah 5 tahun sampai bisa berucap seperti itu. Pakai hatinya ya, Anda public figure tapi berkelakuan seperti itu. Kasihan, saya sangat kasihan. Kasihan bukan buat Anda, tapi lebih kasihan buat anak-anak Anda. Anaknya Baim Wong, dia benar-benar spontan memeluk orang tuanya, ibunya terutama Paula. Dia menangis dengan tanpa ada rekayasa. Menangisnya benar-benar natural guys. Saya melihat itu. Dan penuh dengan kekangenan dia barangkali melihat Paula dan sebagainya. Dan dia berkata, nanti mama dimarahin papa. Apa itu tandanya? Anak seperti ini biasanya, ya, tandanya, 1, anak ini sering didogma bahwa dia membenci ibunya. Analisis ya, jangan marah, oke? Kedua, anak ini sering melihat ibunya dimarahin oleh bapaknya. Dimaki barangkali, diomelin barangkali, atau mungkin dengan menggunakan kekerasan fisik dan sebagainya. Oke, jangan marah, oke? Introspeksi diri. Karena reaksi anak kecil ini spontan. Reaksi anak kecil ini tidak bisa disetting, oke? Karena terlihat dari gestur anak tersebut benar-benar dia penuh kasih terhadap Paula. Tolong kepada Baim Wong, saya mohon sekali, ini untuk kesehatan mental anak dan perkembangannya, jangan diberikan batas pertemuan terhadap orang tuanya, terutama ibunya. Jangan dibuat jeda waktu untuk bertemu dengan ibunya. Dan kalau bisa, Anda harus berbaikan secara fisik. Walaupun hati kita marah, demi anak, Anda harus menurunkan ego untuk perkembangannya. Tolong sekali lagi, saya bicara dari sisi psikolog anak. Saya bicara dari perkembangan anak. Jadi saya mohon sekali lagi, dengan adanya video yang viral di media sosial, saya berhak bersuara karena ini adalah ranah pekerjaan saya. Oke, saya mohon sekali lagi dengan hormat, sebagai orang tua yang bijak, pasti mampu mendahulukan kepentingan anaknya di atas kepentingan pribadi. Sekali lagi, saya minta tolong, baik-baiklah kalian menjalin hubungan di antaranya, karena suami istri yang sudah bercerai, itu ada mantan istri atau mantan suami, tapi anak tidak ada mantan. Jadi, sekali lagi, tolong camkan dan tolong diperhatikan bahasan saya, agar Anda terselamatkan dari gejolak mental yang akan diterima oleh anak tersebut. Anak kamu 2 dan laki-laki, mereka butuh figur seorang ibu, tidak bisa dipisahkan begitu saja. Salam sayang dari saya, salam untuk anak-anak Anda.